goes down on one side, and you can give it by so in the top. I'm an Englishman in New York. See me walking on the avenue, a walking candle at my side. I think it everywhere I go. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Venice, make it Venice, someone say. Venice, your hero of the day. It takes a lot to suffer, close and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Honestly, providing, no need to go to the writing. You put enough honesty on the one. Gentleness so brightly, or in this society, at night again no brighter than the sun.
yang sesungguhnya. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap hanya kau seorang. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah menangis, ku menyatakan yang sesungguhnya. Kaulah segalanya bagiku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap hanya kau seorang. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap hanya kau seorang. Alla pertama beta niale urusan diri nonai. Ale kumatan tak tumbuh beta pun hati, bikin beta jatuh cinta nonai. Beta tanya, ale tinggal di mana? Mengapa ale malu-malu nonai? Beta pegang ale tangan kanan, ale ramas beta punya
vale, malu-malu mulai. Beta pegang alih tangan kanan, alih ramas beta pun jari. Punya siapa alih pun cinta kembali. Punya siapa alih pun sayang mulai. Kalau beta alih pun cinta, kalau beta alih pun sayang, sama-sama masih bujang.
somebody the way I love you. In my mind, I see your face again. I know my frame of mind, and you ain't got to be so blind, and I'm blind, so very. I'm a man. Can you see what I am? A little dream for you. The one that does it bring. If I ain't got you, ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, the way I love you. Love somebody, the way I love you. Apa dapat ku beri sebagai persembahan yang baik dan yang berkenan kepadamu di dalam hidup ini. Ku sadari sungguh kasih yang melimpah tiada batasnya, menyegarkan hati, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku? Hanya yang dapat ku beri padamu. Apa dapat sebagai persembahan yang baik dan yang berkenan kepadamu di dalam hidup ini. Ku sadari sungguh kasih yang melimpah tiada batasnya, menyegarkan jiwa ini, menyegarkan hati ini. Siapakah aku, Tuhan? Hanya
lupakanku Tuhan. Hanya yang dapat ku beri padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Tuntun langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku gajah bagi, mulutku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Tanganku gajah bagi, mulutku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Bapak Ibu, para undangan yang kami kasihi, beberapa saat lagi kita akan menyambut kedua orang tua dari kedua mempelai bersama rombongan dari kedua rumpun keluarga besar yang akan bergabung bersama dengan kita pada sore hari ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut kedua orang tua dari Aris dan Sri bersama kedua rumpun keluarga besar. Untuk itu, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk menyambut kehadiran dari kedua orang tua didampingi oleh kedua rumpun keluarga besar. Dengan dominan warna kuning. Kata orang, kuning itu melambangkan kecemburuan, tapi sesungguhnya tidak. Sebuah kecerahan yang sangat luar biasa. Iya, sebelah kiri dari Bapak Ibu para undangan, kita melihat orang tua daripada Aris, Tuan Matius Deiro bersama dengan Nyonya Engge yang didampingi oleh rumpun keluarga besar. Tentunya Papa dan Mama yang begitu berbahagia saat ini. Dan juga dalam langkah yang sama, namun dalam barisan yang berbeda, inilah orang tua dari Sri diikuti dengan keluarga besar. Ada Tuan Edi Bora didampingi oleh Bunda Paulina Malo melangkahkan kaki untuk menuju ke pelaminan. Iya, silakan keluarga juga bisa naik di pelaminan. Sambil mengatur posisi untuk menyambut kehadiran kedua mempelai. Iya, keluarga yang cukup besar. Sepertinya pelaminan ini tidak cukup bagi kedua rumpun keluarga besar. Dalam momen yang spesial ini, momen yang sungguh luar biasa ini, tentunya semua ini memberikan dukungan bagi kedua mempelai. Kolaborasi warna hijau dan juga kuning yang melambangkan sebuah keceriaan, kebahagiaan dari kedua mempelai. Baik,
Bapak Ibu para undangan, sesaat lagi kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai yang akan menuju ke pelaminan. Sudah dinanti-nanti oleh kedua rukun keluarga besar, bahkan semua kita. Dan inilah kedua mempelai yang akan menuju ke pelaminan. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan Bapak Ibu para undangan untuk bisa bangkit berdiri sejenak, menyambut kehadiran dari kedua mempelai yang sudah mengayunkan langkah mereka untuk menuju ke pelaminan. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah bagi Aris dan juga Sri. Diiringi oleh tarian tamborin dari anak-anak PPA Tunas Saitun GKS Wolaramo. Kedua mempelai Aris dan juga Sri dengan langkah yang secara perlahan namun pasti mengayunkan langkah mereka untuk menuju ke pelaminan. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi bagi penari tamborin. Luar biasa. Dengan semua pujian yang dilantunkan oleh mempelai pria sambil menggandeng tulang rusuknya yang kini telah menjadi miliknya. Keduanya dengan penuh cinta dan kemesraan menuju ke pelaminan. Iya. Bagi keluarga mungkin bisa mundur ke belakang sedikit. Inilah tulang rusuk yang dicari selama ini dan akhirnya bisa ditemukan. Cocok dan pas, tidak meleset sedikit pun. Pujian ini mengungkapkan rasa syukur mereka berdua kepada Tuhan yang telah mempersatukan cinta mereka. Sudah menjadi satu. Mari kita berikan aplaus yang meriah bagi Aris dan Sri. Inilah kedua mempelai yang sudah bersama dengan kita saat ini. Selamanya untuk selamanya menjadi satu dalam kasih Tuhan. Inilah komitmen mereka, dipersatukan untuk melayani Tuhan selamanya. Kami persilakan Bapak Ibu para undangan untuk duduk kembali. Dan silakan bagi kedua rukun keluarga besar bisa mengambil posisi yang sebaik mungkin untuk bisa berfoto bersama dengan kedua mempelai sebelum keluarga meninggalkan pelaminan ini. Bagaimana perasaannya Aris dan Sri saat ini? Bahagia, happy, ataukah deg-degan, ataukah gugup? Silakan. Jangan lihat saya. Tulang rusuk yang sudah pas ada di samping kanan. Bahagia ya. Bahagia dan senang. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Ya. Sri, bagaimana perasaannya? Berharap bahwa jawabannya jangan sama. Happy, bahagia, deg-degan, takut? Silahkan mic-nya. Sangat bahagia. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah bagi kedua mempelai yang sungguh sangat berbahagia dan menikmati kebahagiaan pada saat ini. Ya, cukup dengan menganggukkan kepala, kedua mempelai akan
memberikan ucapan selamat datang dan menyambut Bapak Ibu para tetamu dengan sukacita yang boleh hadir pada petang sore hari ini. 1, 2, 3. Ya, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi bagi kedua mempelai Aris dan Sri. Bapak Ibu para undangan yang kami kasihi, rasanya belum spesial dan juga belum lengkap kalau kita belum mendengar sendiri dari kedua mempelai secara langsung apa yang menjadi dasar kedua mempelai sehingga mereka memutuskan untuk membangun sebuah keluarga dan mereka boleh ada di pelaminan saat sore hari ini. Bagaimana? Aris, jangan terlalu tegang, Aris. Masih sore, belum malam, Aris. Maklum masa-masa honeymoon, jadi kayak agak deg-degan, agak-agak tegang, semuanya bercampur baur menjadi satu. Kayaknya ada tisu ya. Takutnya keringatnya terlalu banyak nanti nih. Silakan Sri, melap. Aduh. Saking bahagianya sampai gugup sendiri. Baik, silakan Aris. Tadi pertanyaan saya bahwa rasanya tidak akan lengkap dan spesial kalau kita tidak mendengar sendiri secara langsung apa yang menjadi dasar dari Aris dan Sri sehingga memutuskan untuk membangun sebuah keluarga yang boleh disaksikan bagi kita semua pada saat sore hari ini. Silakan Aris, tatap istrinya, saling berhadapan. Yang pertama, kalau bisa dirangkul lah, kayaknya kurang romantis kalau dengan gaya tegap sempurna terus. Cari posisi yang nyaman, rangkulnya di mana? Terserah. Sudah harga mati Aris, jadi jangan takut-takut lagi. Silakan, dirangkul dong. Ya. yang pertama, iman kita sama. Bagaimana? Iman kita sama. Iman sama. Yang kedua, selalu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang pastinya tulus orangnya. Tulus. Ketulusan cinta dari seorang Sri pada akhirnya membuat Aris jatuh cinta. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Itu tadi dari Aris, sekarang kita akan dengar juga dari Sri. Silakan. Jangan tangan di belakang terus Aris. Peluklah, rangkullah istrimu. Yang pertama, sama kami seiman. Yang kedua, karena Aris dilahirkan dibentuk dalam Tuhan. Dan yang ketiga, orangnya dewasa. Dewasa, hanya beda satu poin. Kayaknya mereka sudah kompak ini. Ya, kita berikan aplaus yang meriah bagi kedua mempelai. Cinta mereka adalah cinta yang silam. Pernikahan pertama bagi keluarga Bapak Matius Deiro, di mana Aris adalah anak yang sulung. Jadi ini adalah pernikahan pertama dalam keluarga mempelai pria. Dan pernikahan terakhir dari keluarga Sri, karena Sri adalah anak bungsu dari keluarga mempelai wanita. Jadi sangat unik ketika Tuhan mempertemukan kedua insan ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah bagi kedua mempelai. Luar biasa. Ya, silakan Aris menghadap Sri. Kayaknya jangan ada penghalang di antara kita deh. Iya, kayaknya sikap romantis tidak harus seperti ini. Tidak perlu diajar lagi. Silakan Aris, atau harus perlu diajar. Rangkullah Sri sebagai istrimu. Ini kayak mau upacara bendera lagi, menghadap komandan ini. Dekat lagi. Kayaknya bunga ditaruh dulu Sri. Jangan ada penghalang di antara kita.
kita berdua telah menjadi satu dalam kasih Tuhan. Silakan lap keringat terus. Gugup ya. Tangan sebelah, cari posisi yang nyaman deh. Iya. Rapat lagi, sedikit lagi. Mereka akan membuktikan cinta mereka dengan tanda ciuman. Tidak tahu ciumannya sasaran di mana, terserah. 1, 2, pending sejenak. Ciumannya jangan lepas dan jangan berhenti sebelum tepuk tangan dari Bapak Ibu para undangan berhenti. Setuju? Ya. 1, 2, 3. Kita berikan aplaus yang meriah. Ya, lebih semangat lagi. Lebih membahana lagi. Luar biasa. Cukup sudah Aris. Puji Tuhan. Ya, kami persilakan untuk Aris dan Sri bisa duduk kembali. Kayaknya harus lap keringat dulu nih. Sekali lagi kami persilahkan bagi Bapak Ibu para tetamu yang baru tiba untuk bisa bergabung bersama dengan kami di bawah tenda sukacita ini, dan kami akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Kolaborasi antara dua warna hijau dan kuning menunjukkan kolaborasi kedua pribadi yang berbeda namun dipersatukan dalam kasih Tuhan. Luar biasa, cinta mempertemukan mereka, cinta pula yang mempersatukan mereka. Atas nama cinta, mereka berdiri untuk mengaku membangun sebuah bahtera rumah tangga yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga mereka bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu para undangan yang kami kasihi, mensyukuri akan semua kasih, cinta, bahkan rahmat Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kedua rumpun keluarga besar. Terlebih khusus bagi kedua mempelai Aris dan Sri, kita akan masuk dalam ibadah syukur bersama yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mutabir Ibu Pendeta Adriana Kosi STH. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Pernikahan berkata, apapun yang terjadi padamu, aku akan berada di sisimu. Apapun yang harus kau hadapi, kesakitan, ketakutan, kelemahan, kesedihan, kehilangan atau kehinaan, aku akan menghadapinya bersamamu. Apapun jalan yang harus kau lalui, betapapun panjang, gelap, dan sulitnya, engkau takkan berjalan sendirian. Aku di sini menemanimu. Kidung Jemaat 483, apapun juga menimpa.
Saudara-saudaraku, pertolongan kita ialah Tuhan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dalam dunia ini. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di tangannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, dikala kami datang di bawah kaki-Mu, kami menyadari kami tiada berarti apa-apa. Semua yang kami miliki, semua yang kami kerjakan, semua yang kami punya hanya berasal dari Tuhan dan hanya karena kasih karunia. Hari ini Tuhan, kami sungguh mensyukuri perkara besar yang Tuhan telah buat bagi kedua keluarga yang Tuhan telah menyatukan kedua anak kekasih mereka dalam sebuah pernikahan kudus. Bersama dengan seluruh keluarga, saudara bersaudara, hari ini kami mempersembahkan segala puji dan syukur kami untuk cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Merenungkan akan kemurahan-Mu Bapa, kami rindu untuk memahami kebenaran firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen. Mari Bapa Engkau berfirman, karena kami telah bersedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 dan 25 berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Salam Bapak Mama, saudara-saudara. Tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan yang begitu menyita waktu, menguras harta dan melibatkan banyak orang kecuali perkawinan. Dan tidak ada ikatan laki-laki dan perempuan yang begitu mengikat sampai seumur hidup dibutuhkan waktu itu, sampai maut memisahkan kecuali perkawinan. Dan tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan yang perlu diupacarakan. Dari segi agama, dari segi adat, bahkan negara pun ikut terlibat kecuali perkawinan atau pernikahan.
Berarti perkawinan itu bukan sekedar sebuah kata I love you atau sebuah selembar surat nikah, tetapi itu hubungan yang sangat dalam, yang butuh waktu yang sangat panjang dan sangat dahsyat. Kita bisa membagi pengalaman bagaimana kehidupan kita berumah tangga satu sama yang lain dari pengalaman kita masing-masing. Tapi hari ini saya cuma mau mengangkat 3 hal. Hal yang pertama, mengasihi. Hai suami, kasihilah istrimu. Bagi laki-laki, kalau sudah selesai urus pindah, sudah selesai nikah, lega sudah. Selesai sudah beban yang begitu berat. Karena saya tahu ketika urus pindah adat, ketika mau mempersiapkan acara pernikahan, itu waktu-waktu yang sangat menegangkan, waktu-waktu yang stres tingkat tinggi atau galau tingkat dewa katanya. Karena menyiapkan banyak hal dan melibatkan banyak orang, menentukan waktu dan sebagainya. Ketika acara ini sudah selesai, bagi laki-laki lega sudah, beban sudah selesai. Tapi bagi perempuan, itu adalah awal dari sebuah petualangan, awal dari sebuah pertempuran. Bagi seorang perempuan Sumba, prosesi pindah adat adalah sebuah upacara yang sangat luar biasa. Dimulai dengan ibadah dan ada ritual-ritual adat yang dilakukan, pembicaraan kedua keluarga, dan ada korban, ada hewan yang dikorbankan, ada darah yang harus menetes ke bumi. Berarti itu bukan sebuah hal yang main-main. Saya pernah bertanya kepada teman saya, kenapa hampir sebagian besar perempuan Sumba kalau sudah pindah adat, dia sulit sekali kembali ke rumah orang tuanya. Padahal tinggal satu kota atau mungkin beda kabupaten, dekat saja. Tetapi mengapa mereka kelihatannya sulit, bukan susah untuk kembali ke rumah orang tuanya di mana dia dibesarkan dari kecil sampai besar? Dikatakan karena ada darah yang tercurah, ada hewan yang dikorbankan, dan itu tidak main-main. Kalau demikian, bagi seorang perempuan Sumba, prosesi pindah adat adalah sebuah penghargaan, sebuah penghormatan bagi dirinya sebagai seorang perempuan yang pindah dari keluarganya, dipindahkan ke keluarga suaminya. Ada kegiatan adat, ada ritual adat yang dilakukan di situ. Tetapi, apa yang saya maksudkan dengan pertempuran baru dimulai? Begitu seorang perempuan pindah adat dan kakinya menginjak tanah keluarga laki-laki, disitulah dia harus memulai sebuah pekerjaan berat. Apa yang saya maksudkan? Ketika dia hidup bersama suaminya, dia harus belajar seutuhnya sekarang, belajar mengenal bagaimana karakter suaminya, apa hobinya, apa selera makannya, apa yang dia tidak suka dan apa yang dia mau. Dia harus mengenal itu seutuhnya. Pada saat dia belajar mengenal suaminya, saat yang bersamaan dia dituntut pula harus belajar mengenal keluarga suaminya. Dan ini bagi perempuan bukan suatu situasi yang menyenangkan. Karena misalnya dia lagi pusing lihat suaminya buka baju, buang saja di kamar, sepatunya buang saja di lantai, sementara atur-atur pakaian suaminya dengan nona bikin kopi dulu 2, bikin teh dulu 4. Kalau kita perempuan Sumba mungkin sudah biasa dengan situasi begini. Tapi bagi perempuan yang di luar Sumba, mereka perlu banyak waktu untuk belajar menyesuaikan. Baru-baru ini saya ke Kupang dan duduk dengan seorang ibu di pesawat. Sambil cerita, dia mengatakan, saya punya anak perempuan, punya suami di Sumba. Saya tinggal di Surabaya, dan waktu anak saya perempuan menikah, dia tahan saya 6 bulan untuk menemani dia di Sumba ini. 6 bulan dibutuhkan oleh anak perempuannya untuk dia bisa belajar menyesuaikan dengan lingkungan, dengan kebiasaan keluarga, dengan suaminya. Karena saya pernah melihat di Jawa, kalau sudah berkeluarga, istrinya hanya akan masak untuk suaminya. Semua kebutuhannya istrinya urus, suami toh. Dia tidak akan urus lagi mama mantu, bapak mantu atau ipar-iparnya, karena sudah mandiri. Tapi kita orang Sumba tidak.
Selain kita menikah dengan suami kita, kita juga harus belajar mengenal dan mencintai keluarga suami yang begitu besar, begitu banyak dengan berbeda-beda sifat dan karakter. Disinilah yang dituntut adalah seorang suami mengasihi istrinya. Yang dibutuhkan oleh seorang istri dalam situasi seperti ini adalah pendampingan dari seorang suami, pengertian dari seorang suami. Jangan dilepas, tapi ya sudah nanti dia biasa juga, nanti dia tahu juga ini keluarga. Ada perempuan yang cepat, saya yakin Nona Sri cepat menyesuaikan dengan keluarga Bapak Aris. Tapi ada perempuan yang butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa seutuhnya nyaman di keluarga suami. Sehingga kenapa kadang-kala kita bilang itu dia nih sejak menikah dia main judes terus dengan kita. Nah, situasi awal ini yang tidak di-manage dengan baik. Disinilah peran suami bagaimana mengantar istrinya. Saya tahu kamu susah melalui situasi ini. Saya tahu kamu baru beradaptasi dengan keluarga saya. Tapi kamu tidak sendirian. Ada saya yang akan mendampingi kamu. Ada saya yang menemani kamu. Ada saya yang mengerti situasi ini. Itu yang dibutuhkan oleh seorang istri. Perkenalkan dia dengan keluarga suami. Kalau ada tamu dari kampung datang, panggil dia, Nona, mari ini ada keluarga dari kampung datang. Biasakan dia dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Karena itu soal mengasihi banyak memang dalam kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan. Tapi dalam situasi seperti ini saya mau mengangkat dalam situasi awal ketika seorang perempuan tinggal bersama dengan keluarga. Dibutuhkan kasih yang begitu besar, dibutuhkan pengertian yang begitu besar dari seorang suami untuk mampu memahami situasi ini sehingga istri bisa betah, bisa mencintai keluarga suaminya seperti dia mencintai keluarganya. Dan itu adalah peran dari seorang suami. Hal yang kedua, pernikahan itu perlu saling pengertian yang besar sekali. Dalam salah satu buku seri Selamat Andar Ismail, kalau tidak salah Selamat Ribut Rukun, dia mengatakan dari seluruh perempuan ya sejak dunia diciptakan sampai sekarang, ada satu perempuan yang paling berbahagia. Ada bapak mama saudara-saudara tahu siapakah perempuan itu? Hawa. Mengapa Hawa paling berbahagia? Karena dia tidak punya mama mantu. Jadi ternyata cerita atau kisah anak mantu perempuan dan mama mantu itu tidak hanya di sinetron, tidak hanya di film-film. Terjadi pula dalam kehidupan sehari-hari. Anak mantu perempuan versus mama mantu. Ada saran Andar Ismail yang saya pikir bisa menolong dalam situasi seperti ini. Dia mengatakan kepada anak mantu perempuan, tempatkanlah dirimu pada posisi mama mantu. Artinya begini, bayangkanlah mama ini dia mengandung, dia melahirkan, kemudian dia rawat anak laki-laki ini dari kecil tidak bisa apa-apa sampai dia menjadi nyong-nyong ganteng. Setelah dia menjadi nyong ganteng, ya waktunya, pikirannya, tenaganya habis untuk mengurus anaknya. Setelah dia besar, tiba-tiba datanglah seorang perempuan cantik yang tidak punya peran apa-apa, tidak berkorban apa-apa untuk anak-anaknya, tapi mampu menyita perhatian anaknya. Waktu pikiran anaknya tersita untuk perempuan itu, mamanya merasa tersisih. Walaupun dia mengerti bahwa sudah saatnya anaknya punya pendamping, tapi jauh di dalam hatinya ada semacam ketidakrelaan. Sebegitu cepatkah anak laki-laki melupakan pengorbanannya? Sebegitu cepatkah anak laki-laki tidak ingat betapa dia bersusah payah mengurus anaknya? Saran dari Andar Ismail ini sangat mudah dipahami. Saya pernah menonton di satu YouTube satu film di Timur Tengah. Apakah ini kisah nyata atau sekedar film? Ada pesta pernikahan juga seperti saat ini, tetapi kelihatannya orang-orang kaya karena pakaian mereka mewah dan mereka sungguh-sungguh menikmati pesta itu. Dari antara tamu yang datang, masuklah seorang ibu mama tua yang pakaian sangat sederhana
dan kelihatannya tidak pantas dia datang di pesta itu bersama-sama dengan orang-orang yang berpakaian mewah. Begitu lihat mama itu datang, langsung pengantin perempuan dia senggol suaminya, dia bilang, itu mama mau datang, suruh cepat dia pulang. Ya, saya tidak mau saya punya keluarga tahu mamamu. Saya malu mereka menertawakan saya. Mamanya datang, ya cium anak laki-laki dan dia menangis, ya dia senang dan dia menangis bahwa anak laki-lakinya sekarang sudah menikah. Tapi anak mantu perempuan dia buang muka dan dia cepat suruh kepada mama pulang. Dia tarik mamanya turun ke panggung dan dia bilang, mohon perhatian, ada dari antara bapak mama saudara-saudara yang mau membeli mama ini. Mamanya kaget, tega sekali anak saya menjual saya. Ya, pada saya dia terbayang kembali bagaimana masa kecil dia mengurus anaknya dan bagaimana mereka semua menikmati kebersamaan itu. Tiba-tiba sekarang dia mau menjual mamanya kepada orang-orang yang dia tidak kenal. Dan mereka yang hadir juga bingung. Untuk apa kita beli, orang tua sudah tua begini, apa yang kita perlu, tidak butuh tenaganya. Semua diam dan tidak ada satupun yang menjawab. Dan dia mengatakan benar, ya. Apa yang saudara-saudara miliki, harta benda uang apapun juga saudara miliki, tidak senilai dengan ibu ini. Karena dia adalah mama saya yang paling berharga. Bahkan dia lebih berharga daripada kau. Dia tunjuk istrinya dan dia bilang, mama, mari kita pulang. Dia tarik tangan mamanya pulang dan meninggalkan pesta itu. Ada dua hal yang mau ditarik dari cerita ini. Hal yang pertama, bagaimanapun keadaan mama mantu, jeleka, miskinkah, tidak seperti ibu-ibu yang lain, dia adalah perempuan yang telah melahirkan laki-laki yang menjadi suami. Hal yang kedua, bagaimana mungkin bisa mencintai anaknya tetapi membenci mamanya. Saya yakin Nona Sri sudah mendapat tempat di hati Mama Aris. Mama Aris, ya, mama yang supel dan bergaul dengan banyak orang, sungguh-sungguh mencintai anak mantu. Jadi tidak butuh lagi penyesuaian, tidak butuh lagi trik-trik, tidak butuh lagi pendekatan untuk bisa mengambil hati dari mama mantu. Yang mau dikatakan adalah ada saling pengertian yang besar. Anak mantu memahami bahwa sekarang mama mantu pasti merasa kehilangan. Dia perlu pendekatan, perlu ada sebuah persahabatan, pertemanan dengan mamanya. Dan mama mantu pun juga perlu memahami itu, bahwa sudah saatnya anaknya memiliki seorang perempuan yang akan menggantikan perannya merawat dan mengasihi anaknya. Yang dibutuhkan adalah niat dan hati yang sungguh-sungguh mencintai. Hal yang ketiga adalah suami adalah kepala keluarga. Ini bukan saran, ini bukan pengalaman dari hasil berumah tangga, tetapi ini adalah kata Alkitab. Suami adalah kepala istri, suami adalah kepala keluarga. Ada alasan yang prinsip mengapa suami diberikan kehormatan, diberikan kepercayaan, diberikan hak, diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala bagi istri dan keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan adalah bagian dari laki-laki untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Saya pernah menyaksikan seorang ibu ketika dia mau menikahkan anaknya, dia stres berat karena suaminya diharapkan untuk bisa menyiapkan terpal. Anak-anak laki-lakinya diharapkan bisa menyiapkan kabel-kabel untuk persiapan teh. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia marah, dia kena orang ini, tunggu saja saya omong, baru kemudian mereka bertindak. Saya renungkan kenapa itu bisa terjadi. Ternyata sejak berumah tangga sampai puluhan tahun, kehidupan berumah tangga ditentukan oleh sang ibu. Apapun juga yang dikatakan, tunggu mama dulu. Apapun juga yang mau dikeluarkan dari rumah tangga, tunggu mama dulu. Semua harus melalui persetujuan mama.
tanpa sadar situasi ini membentuk suami dan anak-anak sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam situasi ini. Dan di saat dia sudah tua, dia tidak bisa lagi melakukan seperti ketika dia muda. Dia ingin supaya suaminya mengambil inisiatif, tetapi sudah terbentuk sekian lama dan dia tidak bisa mengharapkan apa-apa. Itulah yang Tuhan mau tekankan. Suami adalah kepala istri, kepala keluarga. Dia menjadi kepala dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga.